Sejenak pada subuh ini kita mentadabbur satu ayat dalam surat Ibrahim yang juga nanti kaitannya dengan hadis Al-Arba'in yang ke-26, di mana Allah menginginkan kita bersyukur terhadap nikmat Allah, terutama dari persendian-persendian yang jumlahnya ada 360. Karena manusia dia tegak, dia berdiri tentunya dari sendi-sendi yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang jumlahnya kata Rasulullah ada 360 persendian. Setiap ruas dari sendi itu wajib untuk disedekahkan, wajib untuk bersyukur, yaitu dengan bersedekah. Di dalam Al-Quran Allah banyak sekali menyindir manusia yang ingkar kepadanya, yang kufur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Seperti Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit, qalil itu adalah ismul mubalaghah, ismul fa'il mubalaghah. Qalil, sangat sedikit sekali. Min ibadi, di antara hamba-hambaku, asyakur, orang yang dikatakan pandai bersyukur. Maka itu ada di antara orang saleh, ada di antara seorang ulama, setiap doanya itu aneh gitu kan. Apa doanya? Allahumma ja'alni minal aqallin. Allahumma ja'alni minal aqallin. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang minoritas. Sampai ada orang mendengarnya, aneh doa ini kan. Lalu ketika ditanya, kenapa anda kok berdoanya minta masuk ke dalam orang-orang minoritas? Katanya, aku tidak pernah kecuali aku sangat terasa dengan sindiran Allah ketika mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur, dan aku ingin jadi yang sedikit itu. Maka doanya, Allahumma ja'alni minal aqallin. Jadikanlah aku ya Allah di antara orang yang engkau sebut orang-orang yang sangat sedikit itu. Di dalam ayat yang lain Allah menggunakan kalimat qalilan ma tashkurun. Qalilan ma tashkurun. Banyak tempat ayat yang seperti ini. Kata Allah, sedikit sekali apa-apa yang kamu itu syukuri dari nikmat yang Allah berikan itu. Sedikit sekali. Jadi banyak sindiran-sindiran ayat seperti itu. Afala tashkurun, kata Allah. Kenapa kamu tidak mau bersyukur? Kenapa kamu tidak pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu? Padahal Allah sudah maklumkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah telah memaklumkan kepadamu, wa iz ta'azzana rabbukum. Apa yang Allah maklumkan? Jika kamu pandai bersyukur, maka aku tambah nikmat itu. Aku tambah keberkahan dari nikmat yang Allah berikan itu. Jadi tambah nikmat itu tambah berkah. Banyak orang hanya mengatakan bertambah nikmat itu kalau bertambah materi, bertambah harta. Padahal itu bukan bertambah. Yang ada adalah
beratnya tambahan ujian. Kalau memang harta itu ukuran dari tambahnya rezeki sebagai tanda bersyukur, mestinya Rasulullah orang paling kaya di dunia ini. Mestinya Rasulullah orang yang paling bersyukur, maka dia orang yang paling banyak mendapatkan materi. Tapi tidak demikian. Berarti tambahnya nikmat itu ketika Allah tambah kepada kita iman dan takwa, ditambahnya semangat untuk beribadah, ditambahnya kekuatan untuk kita menjalankan perintah Allah. Nah, itu namanya ditambah nikmat. Maka Rasulullah itu diberikan kekuatan, salatnya sampai bengkak kakinya, tapi dia tidak lelah. Orang yang melihatnya capek gitu kan. Orang yang melihatnya lelah, tapi dia sendiri nikmat. Bahkan ketika ditanya oleh Aisyah istrinya, kenapa beliau melakukan salat sampai bengkak, merah kakinya, saking lamanya berdiri di hadapan Allah, apa yang dijawab oleh Nabi? Rasulullah mengatakan, afala akuna abdan syakura. Aku malu kalau seandainya aku tidak termasuk di antara orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Berarti ditambah kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu orang-orang tua dulu, para ulama dulu, kita banyak mendengarkan sirahnya. Dalam tahajudnya itu bisa hatam Quran. Tahajud hatam Quran, luar biasa kan. Dalam tahajudnya satu rakaatnya Al-Baqarah, Ali Imran, itu baru 2 rakaat. Al-Baqarah dan Ali Imran itu sudah masuk 4 juz. 4 juz baru 2 rakaat. Kita kuliah qul huwallah saja kadang berat kan. Nah, itu namanya ditambah nikmat oleh Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu kufur, maka azab Allah sangat keras. Sampai kita dijadikan oleh Allah sedikit pun tidak merasa takut kalau kita tidak melakukan perintah Allah, atau kalau kita melanggar larangan Allah. Itu azab yang besar ketika tidak menyadari kalau dia sedang diuji, tapi dia merasakan itu nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Itu anggapan yang salah. Ketika Allah uji seseorang di antara hambanya, yaitu dengan kemuliaan, diberikan kedudukan, wa na'amah, diberikan nikmat, diberikan harta, diberikan sehat, diberikan rezeki, lalu dia mengatakan pada dirinya, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Tidak, kata Allah, sungguh bukan aku memuliakannya, bukan aku memberikan kepadanya nikmat, tapi itu aku sedang menguji dirinya. Maka itu kita berhati-hati dengan nikmat kesenangan. Kadang-kadang kita terlena, kita tidak sadar, sehingga kita gagal dalam ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala dalam kesenangan itu. Nah, dalam surah Ibrahim ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa atakum min kulli ma sa'altumuh.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadamu, telah memberikan kepadamu, telah mencukupkan untukmu keperluanmu yang kamu minta dan yang tidak kamu minta. Jadi kita diberi oleh Allah segalanya yang kita hajatkan, yang kita perlukan. Pernah kita minta bangun dari tidur supaya bisa melihat, tapi kok bisa melihat kita? Padahal tidak pernah minta kita supaya bisa melihat. Sementara kadang-kadang mata kita ini kurang bersyukur kepada Allah. Allah perintahkan untuk membaca Al-Quran dalam sehari, bahkan satu pekan, kadang-kadang tidak terlihat Quran itu dengan mata kita. Dan tiap hari pun tidak pernah kita minta, ya Allah, aku bangun tidur, berilah aku penglihatan. Tidak ada. Tapi diberi oleh Allah. Kita bisa melihat. Bahkan mata ciptaan Allah ini sungguh luar biasa, kan? Pernah kita setel mata ini. Kalau melihat jarak jauh, setel dulu. Kalau melihat jarak dekat, setel lagi. Kan tidak pernah. Kalau kacamata kan ada dua itu. Untuk jarak jauh, ke atas sedikit, kan? Untuk jarak dekat, angkat lagi, kan? Ini tidak ada, kan? Tidak perlu kita angkat-angkat mata ini. Luar biasa. Itu bukan percuma itu. Allah minta ada sedekahnya, ada syukurnya, ada bayarnya, kan itu. Maka itu supaya berkah mata ini, banyaklah kita untuk mensyukurinya. Iqra, baca Quran. Karena itulah zikir yang tertinggi. Padahal mata ini lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Apalagi zaman sekarang, mungkin lebih banyak di HP yang membuat rusak mata itu lagi. Yang dilihat di HP bukan pula aplikasi Qur'annya, kan? Aplikasi lain yang dibuka. Ada F, ada T, apa gitu. Habis waktu berjam-jam mata untuk melihat itu. Apakah Allah tidak tahu apa yang kita buat dengan mata yang diberikan kepadanya? Apakah pernah kita merasakan sedang muraqabah ma Allah? Kalau kita ini sedang diawasi oleh Allah, kalau kita sedang dilihat oleh Allah, kalau kita ini sedang diintai oleh Allah, apa yang kita lakukan? Dan mudah bagi Allah untuk menarik nikmatnya itu. Maka itu bersyukurlah dengan mata yang Allah telah berikan kepada kita ini. Jadi kata Allah, wa atakum, aku sudah berikan keperluanmu, min kulli ma sa'altumuh, dari seluruh apa yang kamu minta kepadanya. Min kulli ma sa'altumuhu, yang kamu mohon kepadanya, yang kamu minta kepadanya, dibagi oleh Allah. Dibagi sehat, dibagi kita bisa bergerak, bisa melangkah. Itu semuanya untuk disyukuri. Lalu Allah menguatkan lagi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalimat in syartiyah. Jikalau engkau ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada dirimu ini, jangan banyak-banyak, yang ada pada diri kita dulu.
Hitung, kata Allah. Gimana bisa bergerak gini? Ini prosesnya luar biasa ini. Kalau dikaji ini jadi dokter ini, kaji gerak dia. Ini luar biasa ini. Gimana tangan telunjuk ini bisa bergerak? Prosesnya itu sungguh luar biasa. Maka kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kamu melihat? Bahkan melihat itu dengan basirah. Bukan hanya dengan mata, tapi dengan hati. Afala tubsirun, kata Allah kan. Kepada apa? Fi anfusikum. Apa yang ada di dalam diri-dirimu itu. Di situ banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi itu yang Allah ingatkan. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah ini, la tuhsuha, pakai alat secanggih apapun kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Untuk mendapatkan angkanya itu tidak dapat kamu hitung. Artinya terlalu banyak, tidak terhitung. Innal insan, sungguh manusia ini, la zalumun, bukan zalim lagi, zalum. Itu benar-benar zalim. Artinya zalim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Ini kopiah letaknya di kepala, diletakkan di kaki, zalim kan itu. Itu namanya zalim. Jadi tidak pas gitu kan. Ketika mau dipilih, berjanjilah dia. Banyak janjinya. Begitu sudah duduk, lupa. Nah, itu zalim. Berarti tidak menempatkan dirinya pada tempatnya. Kalau dia tidak mampu, ya tidak usah kan gitu. Tidak bisa menunaikan janji. Karena berat. Aufu bil uqud, kata Allah kan. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, jangan ngumbar-ngumbar janji. Tunaikan seluruh janji yang telah engkau akadkan itu. Karena pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat berat. Lalu digandeng lagi dengan kalimat kafar. Kafar. Bukan kafir lagi Allah sebutkan. Kafar. Betul-betul ingkar. Diberikan nikmat, tak sadar dia. Tak ngaku dia kalau itu dari Allah. Itu namanya mungkir kan itu. Ingkar. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, sedikit orang yang pandai bersyukur itu. Sedikit orangnya kan itu. Tidak banyak. Dan kita tidak tahu nih masuk atau tidak golongan itu. Karena yang menilai itu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk golongan yang sedikit ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ke-26. Rasulullah menyebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap persendian yang ada 360 persendian. 360. Hari ini kalau kita lihat dalam tabib-tabib apa namanya yang Cina itu kan, ada akupuntur, bekam,
apalagi itu macam-macam. Di situ ada gambar manusia, ada titik-titik itu. Dan itu sudah dikaji tubuh manusia itu. Memang ditemukan ada 360 titik. Dan disitulah manusia itu tegak. Manusia itu berdiri. Manusia itu bisa beraktivitas. Dari 360 persendian itu. Nah, itu harus tahu kita itu kan. Ada 360 persendian. Kalau satu aja yang ditarik oleh Allah dari nikmat itu. Tidak usah yang di dalam-dalamnya ya. Nah, ini aja misalkan telunjuk ini ada bisa digerakkan. Ini kosnya besar itu. Konsultasi dokter aja udah 500.000 itu kan. Itu baru konsultasi, belum dikasih obat lagi itu. Dokter itu kan, sama konsultasi, kok tangan saya tidak bisa bergerak ini. 500.000 itu Pak. Mahal. Itu baru satu itu. Baru satu. Gimana kalau semua sendi tidak bisa bergerak? Itu baru satu aja kita tidak terbayar gitu kan. Tidak terbayar. Padahal dokter itu salah pula diagnosanya kan. Jadi percobaan pula kita ini. Gimana bisa tidak bergerak? Itu kan baru dalam kajiannya itu. Kita lah kena bayar itu kan. Lah kena cas itu. Masya Allah. Mahal. Belum sembuh itu lagi. 500.000 belum sembuh lagi. Kenapa? Karena kita minta kepada makhluk kan itu. Bukan yang buat penyakit itu. Seharusnya kita sebelum kepada makhluk itu ngadu dulu kepada yang buat penyakit itu. Apa kata Rasulullah? Nasihatkan kepada Abdullah itu. Katanya, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Jaga Allah. Maka kamu akan Allah jaga. Coba itu jaminan itu. Kalau kamu sakit, jaga Allah. Jangan sampai kamu kepada makhluk. Datanglah kepada Allah. Kan itu. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu butuh pertolongan, mintaannya kepada Allah. Apa lagi kan? Wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta berhajat sesuatu, jangan minta kepada yang lain, minta kepada Allah. Jadi kalau jaga Allah, tajidhu tujahaka. Allah akan menempatkan dirinya selalu ada di hadapanmu dalam segala permasalahan. Maka itu kalau kita jaga Allah. Maka kadang kita diuji oleh Allah dengan senang, dengan sakit, dengan susah. Allah ingin menguji, benar tak hambanya ini menjaga Allah. Maka itu Allah menginginkan kullu sulama, kata Rasulullah, semua persendian minan nas, dari manusia yang Allah anugerahkan ini, alaihi sadaqah, wajib setiap satu sendi itu untuk sedekahnya. Artinya untuk tanda sebagai syukurnya. 360. Kalau semuanya harus kita bayar dengan duit, karena kita orang kaya, 1.000 aja satu sendi.
berarti 360 ribu. Kulla yaumin, setiap hari gitu Rasulullah. Syukur setiap hari, bukan sekali seumur itu, setiap hari. 360 ribu setiap hari. Berapa tuh sebulan itu? 10 hari 3.600.000. Kalau sebulan 1 juta berapa itu? 10 juta ya. 10.800.000. Masya Allah. 10.800.000 kita harus sedekahkan. Setahun? Pernah kita bersedekah dari sendi-sendi ini? Masya Allah, berat kan? Itu kalau diukur dengan duit. Harus sedekah, kata Rasul. Sampai para sahabat pernah dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, siapa yang mampu di antara kami untuk seperti itu? Tak kuat kami. Kata Rasulullah, tujzi'u rak'ataini tarka'uhuma minad duha. Cukup kamu sebagai kafaratnya kamu ganti dengan ruku salat 2 rakaat di waktu duha. Nah, itu kan Masya Allah, cukup dibayar dengan waktu duha itu salatlah 2 rakaat. Ada dalam hadis yang lain, 4 rakaat kamu salat di awal siang, aku cukupkan keperluanmu sampai sore. Itu terjanji oleh Allah dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kata Allah, engkau ruku, engkau sujud 4 rakaat di waktu duha, itu awal siang di duha kan, maka aku akan cukupkan kebutuhanmu, keperluanmu sampai di akhir siangnya. Jadi salat duha itu diantaranya adalah sebagai wujud syukur di atas nikmat 360 persendian itu. Salat duha. Maka itu Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah, jangan tinggalkan tiga perkara selagi kamu masih hidup. Yang pertama salat duha. Yang kedua puasa 3 hari, 13, 14, 15 setiap bulannya. Yang ketiga adalah salat witir. Jangan tinggalkan 3 hal ini. Itu wasiat Rasulullah kepada kita melalui sahabat-sahabatnya, Abu Hurairah, Abu Darda, banyak hadis itu kan. Jadi salat duha sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa, karena puasa ini akan dijadikan oleh Allah nanti memberikan syafaat. Kemudian salat malam supaya terang kuburan kita nanti, yaitu dengan salat, karena salat itu adalah merupakan cahaya, nur. Salat itu adalah nur, cahaya. Maka itu kita harus lakukan itu, salat witir. Kalau tidak mampu penutup daripada salat malam kita, jadikan witir itu setelah salat isya atau salat sunat ba'diyah isya. Habis salat sunat ba'diyah, maka kita lakukan salat witir minimal 1 rakaat atau 3. Witir itu maknanya ganjil ya. Kita buat 1, 3. Kalau 3 boleh 3 rakaat 1 salam. Kalau kita pisah 2 dan 1, maka niat 2 rakaatnya harus dengan niat aku salat sunat dari witir. Kalau aku salat sunat witir 2 rakaat salah. 2 rakaat itu genap kan itu.
bukan salat witir namanya kan. Salat genap namanya itu kan. Maka kalau kita memisahkan 2 dengan 1, maka kita salat sunat 2 rakaat dari witir. Salat sunat 2 rakaat dari witir. Harus ada darinya. Bukan salat sunat witir langsung. Itu beda. Kalau salat sunat 2 rakaat dari witir karena Allah. Baru 1 rakaat witirnya. Nah ini sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Rasulullah, alaihi sadaqah. Alaihi maknanya perintah. Mesti gitu kan. Setiap persendian ini dituntut ada andil untuk melakukan syukur, yaitu dengan sedekahnya. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Dan itu setiap hari sejak matahari itu terbit harus disyukuri. Lalu Rasulullah menyebutkan syukur itu tidak mesti hanya dengan zikir, tapi ada syukur dalam bentuk lain, disebutkan oleh Rasulullah dengan jenis-jenisnya. Yang pertama Rasulullah menyebutkan ta'dilu bainas naini sadaqah. Ketika kamu mendapatkan 2 orang saudaramu berselisih, berkelahi, lalu kamu datang mendamaikan keduanya dengan adil, itu sedekah. Itu juga bagian daripada syukur. Jadi tidak boleh kita biarkan kan itu. Dituntut. Kalau kita dapat ada yang tidak berteguran dah 3 hari lebih gitu ya, dan kita tahu permasalahannya itu, jangan dibiarkan. Kita damaikan dengan adil. Maka disebut ta'dilu bainas naini. Kamu mendamaikan di antara 2 orang yang berselisih, 2 orang yang tidak bersapa ya. Jadi bolehnya cuma 3 hari. Kalau lebih dari itu, itu dosa. Bahkan Rasulullah menyebutkan tidak akan masuk surga orang yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi tidak boleh. Hanya boleh 3 hari. Kita berkelahi 3 hari aja kan. Jadi bukan tidak boleh berkelahi, berarti boleh gitu kan. Jangan sampai gara-gara pemilihan RW gitu ya. Atau pemilihan RT atau tingkat lebih tingginya kan itu, kelurahan itu. Nah itu 3 hari saja boleh tidak berteguran itu. Setelah itu harus datangi. Harus datangi, kita minta maaf. Orang paling baik itu yang pertama kali menyatakan ana minta maaf. Itu orang yang paling baik. Maka itu Allah Maha Pemaaf. Kita berdoa itu kan Allahumma innaka afuun. Allah itu Maha Pemaaf. Itu yang pertama. Jadi bersyukur itu tidak hanya dengan zikir. Itu juga tinggi nilainya. Maka nilainya sedekah kan itu kan. Sedekah tanpa dengan duit gitu kan. Kemudian perkara yang lain disebutkan oleh Rasulullah, wa tu'inur rajul fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Dah bunyi tanda syuruk ya. Kalau tanda syuruk itu berarti baru matahari naik, itu waktu haram. Artinya belum boleh sholat. Karena larangan waktu haram itu diantaranya ketika matahari terbit sampai naik setinggi
satu busur anak panah, kira-kira 15 menit dari waktu syuruk. Nah, itu jangkanya kalau dengan waktu ya. Kalau dengan kita melihat itu satu busur anak panah, itu dengan pandangan. Jadi yang kedua kata Rasulullah, kamu menolong seseorang yang lemah, yang susah untuk naik ke atas kendaraannya. Kalau dulu di atas onta, di atas kuda, lalu kamu angkat, kamu tolong dia sampai dia naik ke atas kendaraannya, itu sedekah. Artinya jangan dibiarkan kalau kita melihat ada orang kesusahan untuk masuk ke mobilnya dengan susah payah, jangan dibiarkan. Kita harus turun membantu. Nah, itu juga sedekah. Atau kamu mengangkatkan barangnya. Kamu mengangkatkan barangnya, kamu letakkan di atas kendaraannya, atau kamu antarkan ke rumahnya. Itu juga nilainya sedekah. Itu jenisnya. Kalau tadi mendamaikan, sekarang ini menolong. Kemudian berikutnya, wal kalimatut thayyibatu sedekah. Kalimat yang baik itu juga sedekah. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu ada dua macam. Ada yang asal, ada yang bentuknya uslub. Yang asal itu kalimat thayyibah adalah tilawah Quran. Karena satu huruf itu bernilai 10 kebaikan. Itu Al-Quran. Maka zikir yang paling tinggi itu baca Quran. Dan dari Al-Quran itu ada kalimat la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling tinggi dari Al-Quran itu adalah kalimat la ilaha illallah. Maka la ilallah disebut dengan al-kalimatut thayyibah. Yang kedua, kalimat thayyibah itu bentuknya uslub, susunan-susunan kata yang indah. Kalau kita bertemu dengan saudara kita, jangan diam. Kita tanya, kaifa haluk? Kalau orang Arab kan begitu kan. Kalau kita ya tanyalah apa kabar? Sehat, keluarga sehat. Itu sedekah itu. Kalimat yang baik. Jadi kita tanya, bukan diam-diam aja kan itu. Mungkin dengan kita tanya saudara kita itu, bebannya itu kurang sedikit gitu kan. Atau jadi sehat dia. Maka kita tanyai, kita doakan. Nah, itu namanya kalimatut thayyibah. Itu sedekah. Apalagi kalau kita membacakan Al-Quran, menasehati dengan Al-Quran, nah, itu kalimat-kalimat thayyibah. Itu adalah sedekah kata Rasulullah. Nah, ini jenis ketiga, bentuknya lain lagi, yaitu dengan perkataan. Baik, kemudian berikutnya, walikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah. Setiap langkah-langkah yang kamu langkahkan berjalan untuk salat itu sedekah. Maknanya ke masjid. Jadi paling afdal itu ke masjid itu jalan kaki. Ayat ini menunjukkan jalan kaki. Dan itu sehat kan. Jalan kaki. Kenapa? Setiap langkah-langkah kita itu bernilai langkah. Maka itu para sahabat dulu kan pergi ke masjid itu berjalan kaki, sehingga ada rukhsah bagi yang sholat hari raya boleh
tidak ikut lagi salat Jumat karena jauh jalan kaki gitu kan. Berjalan kaki itu untuk melakukan salat Jumat itu. Sementara paginya salat hari raya, di hari Jumat pula harus pergi lagi salat Jumat. Berarti ada rukhsah, boleh untuk tidak salat Jumat. Kemudian terakhir jenisnya watumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Kamu menyingkirkan bahaya yang ada di jalanan, itu juga adalah sedekah. Artinya ada andil semua bentuk dari tubuh kita ini. Karena kita berdiri ini tidak lepas daripada sulama, tulang-tulang, sendi-sendi yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kata lainnya, setiap hari terbitnya matahari kita berjalan, jangan sampai tidak ada tanda syukur kita dari ruas ini. Buatlah banyak hal gitu kan yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.